Halo anak-anak Bapak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Satu hal yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah mengapa kalimat harus menggunakan tanda baca. Kalau kamu ingat sebenarnya ini sudah kita bahas di semester 1, bahkan di awal pembelajaran ketika kamu sudah naik ke kelas 5. Pada saat itu kita sudah mempelajari ada 4 aturan penulisan kalimat, dan salah satunya adalah kalimat itu harus diakhiri dengan tanda baca. Namun yang menjadi masalah adalah sampai saat ini, kalau kamu ingat pembelajaran kita kan yang pertama ada meringkas, kemudian menulis urutan peristiwa, ada lagi kalimat efektif. Sampai saat ini banyak anak-anakku di kelas 5 yang tidak pernah menggunakan tanda baca. Masalahnya bukan Bapak yang terlalu rewel lalu menyalahkan jawabanmu karena tidak menggunakan tanda baca. Besar harapan Bapak kamu simak dengan baik video kali ini supaya di minggu depan ketika kamu kumpulkan tugas-tugasmu, kamu sudah membubuhkan tanda baca pada setiap kalimat yang kamu tuliskan. Kamu simaklah dengan baik supaya kamu bisa paham apa yang kita pelajari hari ini. Selamat belajar. Mengapa kalimat harus pakai tanda baca? Ini merupakan pertanyaan yang menarik dan akan kita bahas kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Untuk menjawab pertanyaan mengapa kalimat harus menggunakan tanda baca, maka kita harus mengingat kembali struktur dalam bahasa Indonesia. Struktur atau susunan bahasa mulai dari terkecil sampai terbesar pada bahasa Indonesia dimulai dari struktur terkecil, yaitu huruf. Kemudian kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan bagi dua pembelajaran atau kita akan fokuskan pada dua cakupan, yaitu klausa dan kalimat. Mengapa klausa dan kalimat yang akan kita pelajari? Karena klausa dan kalimatlah yang berhubungan secara langsung dengan penggunaan tanda baca. Klausa dan kalimat memiliki beberapa persamaan, memiliki perbedaan. Dan klausa dan kalimatlah yang berhubungan erat dengan tanda baca. Dari beberapa persamaan dan perbedaan, kita akan membahas apa sebenarnya perbedaan utama antara klausa dan kalimat, sehingga muncul aturan kalimat harus menggunakan tanda baca. Perbedaan klausa dan kalimat yang paling nyata adalah kalimat diakhiri tanda baca. Ini ya, perhatikan ya. Kalimat diakhiri tanda baca. Sedangkan klausa tidak diakhiri tanda baca. Saya ulang. Kalimat diakhiri tanda baca, artinya ketika kita menulis kalimat memang harus menggunakan tanda baca. Sedangkan klausa tidak diakhiri tanda baca. Coba perhatikan contoh berikut ini. Hari ini ibu pergi ke Jakarta. Titik. Adakah tanda bacanya? Iya, ada. Tanda titik. Hari ini ibu pergi ke Jakarta. Karena strukturnya sudah sesuai, inilah yang disebut dengan kalimat.
Inilah kalimat. Nah, namun yang menjadi masalah kan, selama ini kalian ketika disuruh menulis kalimat, ketika disuruh menuliskan informasi, kalian cenderung tidak menggunakan tanda baca. Jadi kalian tulis seperti ini. Nah ini, hari ini ibu pergi ke Jakarta, tidak ada tanda bacanya. Nah, kamu dengarkan baik-baik anak-anakku. Ketika tanda baca tidak kamu buat, tadi kan kita bahas mengenai klausa dan kalimat ya, klausa dan kalimat. Ketika tanda baca tidak kamu buat, maka ini bukan kalimat, tetapi inilah yang disebut dengan klausa. Klausa. Yang kedua, kita buat contohnya. Ini, ibu memasak kue. Titik. Ini juga disebut dengan kalimat. Ya, kalimatlah ini. Namun ketika kita tutup tanda bacanya atau tidak kita gunakan tanda baca, maka ini bukanlah contoh kalimat, tetapi sudah berubah menjadi klausa. Nah, sederhana sebenarnya, tetapi memang ketika kamu dilarang menggunakan kalimat tanpa tanda baca, itu bukan karena gurunya yang rewel, anakku. Ini bukan tentang masa tanda baca saja pun disalahkan. Tidak seperti itu, karena memang di dalam struktur bahasa Indonesia ada namanya klausa. Jadi ketika kamu tulis dengan maksud kalimat kamu buat tanpa tanda baca, maka itu berubah menjadi klausa. Nah, di sini ada, coba kita ingat kembali. Tanda baca pada akhir kalimat ada 3 jenis. Tanda baca pada akhir kalimat ada 3 jenis. Yang pertama, titik digunakan mengakhiri kalimat berita. Jelas ya? Jadi ketika kita menulis kalimat berita, akhirilah itu dengan tanda titik. Yang kedua, tanda tanya digunakan mengakhiri kalimat tanya. Ini juga sudah jelas ya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Dan tanda seru digunakan mengakhiri kalimat perintah. Jadi sudah jelas sebenarnya ada 3 tanda baca yang bisa kita gunakan di akhir. Kita pilih salah satu dari 3. Bisa ya? Nah, di sini ada saya buat latihan. Tulislah 3 contoh kalimat berita. Tulislah 3 contoh kalimat perintah. Tulislah 3 contoh kalimat tanya. Nah, supaya kamu mudah mengerjakan, supaya bisa nanti dipahami, Bapak sudah membuat contoh-contoh kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya ya. Jadi nanti kamu bisa belajar dari sini. Tetapi jangan malah yang saya buat ini yang kamu tuliskan. Nah, perhatikan contoh-contoh kalimat berita. Yang pertama, hari ini kami belajar bahasa Indonesia. Nah, ingat ya, kalimat berita adalah kalimat yang isinya atau tujuannya hanya menginformasikan saja, memberikan informasi, disebutlah itu kalimat berita. Nah, hari ini kami belajar bahasa Indonesia. Aku bercita-cita menjadi dokter. Dan yang ketiga, ayahku adalah seorang polisi. Nah, ada 2 hal yang harus kamu ingat. Yang pertama, kalimat berita itu berisi informasi. Dan yang paling penting, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita masuk ke contoh kalimat berikutnya, yakni kalimat tanya. Nah, kalimat pertama, apakah makanan kesukaanmu? Ini jelas ya, kalimat tanya. Yang kedua, mengapa kamu malas belajar? Yang ketiga, kapan ayah berangkat ke Bandung? Nah, hal utama yang harus kamu ingat sesuai dengan pembelajaran hari ini adalah bahwa kalimat itu harus diakhiri tanda tanya, karena memang contoh kalimat
tanya. Nah, yang terakhir kita masuk ke contoh kalimat perintah. Yang pertama, kerjakan tugas itu dengan baik. Nah, ini diperintah ya. Kita disuruh mengerjakan dengan baik. Maka harus diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, hentikan bermain saat jam belajar. Nah, ini juga tanda seru. Yang ketiga, rapikan bukumu setelah belajar. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini yang kita akhiri dengan contoh kalimat perintah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi kamu sudah paham. Nah, ternyata mengapa harus menggunakan tanda baca? Karena ketika yang kamu maksud pun itu kalimat, tetapi tidak kamu bubuhi dengan tanda baca, maka itu bukanlah kalimat, tetapi disebut dengan klausa. Ya, jadi kalau Bapak salahkan, itu bukan karena apa yang rewel sekali lagi ya, tetapi karena memang itu bukan kalimat, itulah klausa. Nah, kemudian yang kedua, kamu ingat hari ini ada 3 jenis tanda baca yang kita gunakan pada akhir kalimat. Ada tanda titik pada kalimat berita, ada tanda tanya pada kalimat tanya, dan ada tanda seru pada kalimat perintah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan kamu dapat memahami pembelajaran kita untuk hari ini. Salam sehat.